what she wants. Seorang perempuan seharusnya menjadi dua hal, siapa dan apa yang dia inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati, Ibu kita Kartini menulis buku untuk memperjuangkan hak-hak perempuan mendapatkan kesetaraan. Rosalind Franklin, seorang penemuan, seorang perempuan yang menemukan struktur DNA. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ibu Rezita Meilani Yopi, seorang perempuan yang bahkan dilantik ketika berusia 27 tahun, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, hingga Dang Purnama yang terus ada dalam proses kemajuan Kerajaan Indragiri. Mereka adalah contoh sedikit dari orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan sehingga menjadi perempuan yang berdaya, setara, dan merdeka. Sayangnya, di abad 21 kini, kita masih seringkali menemukan polemik dan problematika yang menghambat perempuan untuk dapat memaksimalkan potensinya secara sempurna. Kesetaraan gender tentu masih menjadi isu yang utama. Kesetaraan gender ini meliputi diskriminasi gender, ketimpangan soal pekerjaan, kekerasan seksual, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga paradigma kepemimpinan masih menghantui perempuan di sekitar kita saat ini. Sejatinya, isu kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan. Ini adalah isu laki-laki, perempuan, organisasi, dan seluruh lapisan masyarakat yang bertanggung jawab untuk mencapai terlaksananya kesetaraan gender di masyarakat kita. Sebagai contoh dari sektor kesehatan, WHO melaporkan bahwa sekitar 70% tenaga medis saat era pandemi didominasi oleh perempuan. Sayangnya, hanya sedikit sekali yang mendapat posisi sebagai pimpinan. Belum lagi dalam sektor pendidikan yang katanya adalah hak universal. Pendidikan adalah hak segala bangsa. Rasanya dan nyatanya tidak semua perempuan mendapatkan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan dan ruang yang sama dan setara untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Seringkali kita mendengar tanggapan dan cibiran negatif dari orang di sekitar kita terhadap perempuan yang ingin memiliki pendidikan yang berkualitas. Perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga pekerjaannya di dapur aja. Perempuan gak boleh tinggi-tinggian sekolahnya, nanti gak ada cowok yang mau. Perempuan boleh kok sekolah tinggi, boleh, tapi itu piringnya dicuci dulu ya, pakaiannya dijemur dulu, dan lain sebagainya. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang mempersiapkan studi saya, seorang teman bertanya, "Via, kamu di rumah belajar terus ya?" "Iya." "Ini kalau kamu belajar terus di rumah, terus yang beres-beres rumah siapa?" Tentu menyedihkan sekali bukan mendengar kalimat tersebut, yang bahkan seringkali kita dengar dari sesama perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma kesetaraan gender masih sangat minim di masyarakat kita. Perempuan boleh sekolah, boleh bekerja, tetapi mereka harus tetap mengerjakan pekerjaan domestik di rumah. Mereka diberikan beban ganda yang katanya adalah kodrat perempuan. Padahal berbagai riset telah menunjukkan bahwa kodrat perempuan adalah 3. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain daripada itu bukanlah kodrat perempuan. Itu bukanlah suatu keharusan. Seperti contohnya pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan perempuan, itu adalah pekerjaan seluruh penghuni rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati, jika kita membahas masalah kesetaraan gender satu persatu, maka rasanya 1 jam pun tidak akan cukup. Maka mari kita cari langkah strategis apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung perempuan di sekitar kita menjadi berdaya, merdeka, dan setara demi mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan martabat bersama. Saya telah merangkum langkah strategis ini dengan 5 F. Yang pertama,
fokus memberi ruang pada pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk mendukung perempuan mencapai kemandirian dan membantu mereka untuk memajukan kesetaraan mereka sendiri. Kita harus memberikan ruang pada mereka tanpa memberikan tanggapan dan cibiran negatif. Memberikan ruang kepada mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bukan hanya ketika SD, SMP, SMA saja, tetapi juga ketika sarjana, master, bahkan PhD. Dengan memberikan akses dan ruang yang baik terhadap perempuan untuk mendapat pendidikan yang berkualitas, kita juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi seseorang dalam bidangnya masing-masing. Perempuan dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi ilmuwan, dapat menjadi pengusaha, dan tokoh-tokoh inspiratif yang tentu mereka tidak hanya akan memberdayakan diri mereka sendiri, tetapi juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, yaitu fokus terhadap pekerjaan. Kita harus memberikan ruang yang setara dan kesempatan yang sama untuk perempuan untuk dapat bekerja. Dengan kemampuan kinerja yang mereka memiliki, kita juga memberikan apresiasi kepada mereka. Hal ini menunjukkan ketimpangan pekerjaan dapat kita tuntaskan bersama-sama. Yang ketiga, yaitu fokus lawan kekerasan. Kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, dan berbagai kekerasan lainnya di sekitar kita. Perempuan harus dapat hidup dengan nyaman, tanpa takut adanya tekanan dan juga kekerasan. Yang keempat, fokus kolaborasi. Sebagai sesama perempuan, kita harus saling mendukung. Kita harus saling membantu satu sama lain. Perempuan dengan ilmu, pengetahuan, kemampuan, dan juga kapabilitas yang mereka miliki dapat membantu satu sama lainnya. Serta yang kelima, yaitu fokus terhadap inklusi. Kita harus menciptakan lingkungan yang suportif, mendukung perempuan untuk benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hadirin dan dewan juri yang saya hormati, seorang bijak pernah berkata, "A thousand miles begins with a single step." Sebuah perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil. Jika langkah kecil yang kita laksanakan adalah langkah-langkah yang kontribusi positif, kita membantu dan mendukung orang-orang di sekitar kita, perempuan-perempuan di sekitar kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan leluasa. Itu sudah menjadi pekerjaan dan juga kontribusi positif bagi kita. Maka mari kita lanjutkan dukungan-dukungan tersebut untuk menciptakan perempuan berdaya demi meningkatkan martabat dan kesejahteraan bersama. Saya yakin dengan komitmen yang kita bersama miliki, kita dapat menciptakan lingkungan yang sangat suportif dan mendukung bagi perempuan-perempuan di sekitar kita. Saya yakin bahwa kemerdekaan bagi perempuan bukan hanya kemerdekaan secara finansial, namun juga kemerdekaan dalam berpikir. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita untuk terus mendukung perempuan dan juga terus menginspirasi. Saya Noviahri, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.